Kan sini. Masih? Udah dikunci tuh. Udah. Dikunci Cahayanya. ikat lama. Udah. Oke guys, kita sudah selesai dan maksudnya udah selesai shoot kamera. Gimana? Saya di mana? Oh, udah. Masuk nggak? Langsung masuk. Nomor 3. Ini. Saya lebih ke kamera atau ke teman-teman? Ke kita semua sama ke kamera juga. Gimana? Sebelumnya izin perkenalan diri, perkenalkan Kak, nama saya Maharani Adelia Putri. Nama saya Dea Anantara. Saya di sini dari sekolah kan dapat tugas buat wawancara juga kan, wawancara terkait komunitas modern yang ada di Kota Waringin Barat. Nah, salah satunya kan yang saya tahu itu dari sini juga Jala Project ya, Bu? Iya. Ya, saya juga melihat dari web pun kebetulan juga ada kenalan saya juga yang dari sini juga, jadi saya kenalnya kenalan juga, jadi minatnya kesini aja biar lebih enak, lebih mudah gitu. Sebelumnya Mas bisa diperkenalkan diri dulu. Oh iya, terima kasih sebelumnya teman-teman dari Sumatri yang sudah berkenan datang ke Masjid Al-Mukarram tentunya. Saya perkenalkan diri, nama saya Andisa Yunta sebagai sekretaris dan juga saya sekaligus merangkap humas di komunitas Demokrat. Untuk Ya, langsung masuk ke pertanyaannya Mas. Yang pertama itu alasan utama komunitas ini didirikan tuh apa ya Mas? Terus komunitas ini pertama kali dibentuknya kapan? Terus visi misinya apa? Oke, kalau mau nanya latar belakang ya, sebenarnya latar belakang kenapa komunitas ini didirikan itu muncul dari keresahan saya dan teman-teman. Kita bisa lihat hari ini di mana sih pemuda-pemuda muslim ada, apakah di masjid, apakah di jalanan, apakah di kafe-kafe, ataukah di tempat-tempat yang bermanfaat lainnya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri juga ya, pasti secara nggak langsung kejawab tuh, anak-anak muda sekarang tuh adanya di mana gitu, khususnya yang muslim loh ya, sudah kejawab kan? Ya akhirnya dari situ juga muncullah keresahan itu tahun kemarin itu tepatnya waktu malam itikaf. Jadi posisi saya bertiga sama Mas Wawan dan Mas Lutfi itikaf di Masjid Agung. Kita mengutarakan keresahan masing-masing. Akhirnya kita sepakat untuk membuat suatu komunitas yang nantinya bisa mengakomodir anak muda khususnya di Kota Waringin Barat supaya punya kegiatan yang bermanfaat dan berdampak khususnya di masyarakat. Kemudian kalau ditanya berdirinya kapan, kalau secara tidak tertulisnya berdirinya di malam itikaf tahun kemarin, berarti di 2024 ya. Tapi kalau berdiri secara legalnya itu seingat saya tanggal 4 Lebaran kemarin, bulan apa ya? Mei kalau nggak salah, 4 Mei 2024 kalau nggak salah. Secara legalnya kita ngurus, karena kami, iya resmi, karena kami nggak mau, maksudnya kalau cuman bikin komunitasnya buat main-main terus nggak istiqomah itu nggak usah. Mending kita sekalian di depan kita seriusin, kita urus legalitas di hukumnya. Akhirnya sekitar kalau nggak salah 4 Mei 2024 itu komunitasnya berdiri. Namanya itu Jalur Langit Society. Kenapa username-nya pakai Jala Project itu kayaknya biar singkat aja sih. Itu
alasan. Ini mau lanjut visi misi? Mau lanjut jawab visi misinya? Kemudian untuk visi ya, visi ini kalau sekarang ditanya visinya apa, Jalur Langit, jawabannya adalah mengembalikan sebanyak mungkin pemuda itu ke masjid. Walaupun memang pada faktanya tidak semudah itu ya teman-teman. Ya. Jadi akhirnya dibuatlah misi, gimana caranya kita dekat dulu nih sama anak-anak muda. Misinya kayak kita bikin kegiatan-kegiatan selama ini yang fokusnya di masjid. Kegiatan pertama kami itu di Sumantri loh berbaginya. Tahun kemarin, 2024 itu berbagi tentang berbagi setelah itu sholat Jumat. Sumantri sekolah pertama kami. Sebelum saya kenal dengan Pak Haji. Kalau adik-adik di sini kenal ya. dan bilang kalau Bukan, saya Semangsa dulu, belum di Semangsa. Gitu. Acara pertama kami itu waktu itu di Sumantri, berbagi nasi kotak kalau nggak salah. Misinya tadi itu, misinya adalah membuat program-program, gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan seputar wilayah masjid dan yang berkaitan dengan anak muda. Itu sih misi yang sudah dikerjakan selama ini. Kurang lebihnya. Terus untuk tantangan nih, apa aja sih tantangan ya komunitas ini, komunitas yang Mas jalan ini hadapin gitu. Terus bagaimana cara komunitas Mas ini mengatasi tantangan tersebut? Kalau ditanya tantangan mungkin banyak ya teman-teman. Jadi saya kerucutkan aja yang paling utama itu tantangannya saya coba bikin jadi dua aja. Yang pertama ya tentunya masalah dana. Kita buat komunitas, kita buat program yang setiap minggu berjalan itu harus butuh dana yang lumayan banyak ya. Kemudian yang kedua itu karena kita ini organisasi komunitas, kita ngurus orang, kita hari-hari ketemu orang yang di internal itu, mereka punya kesibukan masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Nah itu tantangannya konsistensi. Gimana caranya dalam setiap program itu harus bisa selesai. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, pasti kadang-kadang teman-teman lain juga punya kesibukan ini, kesibukan itu, akhirnya nggak bisa hadir gitu. Itu sih selama ini tantangannya. Apa tadi ya, dana sama konsistensi di internal, itu tantangannya. Terus apa tadi pertanyaan, solusinya ya? iya cara mengatasi tantangannya. Ya, ikhtiar kami untuk mencari solusi masalah dana itu yaitu kalau teman-teman lihat di Instagram Jalur Langit itu, Jalur Project itu salah satu bentuk ikhtiar kami. Yang pertama adalah untuk pertanggungjawaban kami ya. Di setiap program harus ada dokumentasi yang pertama kan. Dengan dokumentasi yang bagus, dengan dokumentasi yang dibuat semenarik mungkin, harapan kami yang pertama bisa menarik atensi dari masyarakat di Kobar bahwa ada komunitas yang gerakannya kayak gini gitu, ada komunitas anak muda yang punya program begini gitu ya. Dan harapannya tadi kalau kita punya kegiatan, ada yang mungkin dari warga Kobar yang support sama kegiatan kita, bisa melalui donasi dan lain. Kemudian tantangan yang kedua, apa solusinya? Sampai hari ini kami masih selalu mencari cara sih di internal itu, gimana caranya tim kami bisa solid, tim kami bisa konsisten di setiap kegiatan tuh, gimana caranya kegiatan tuh harus terus berjalan. Terus juga kualitas dari setiap kegiatan tuh juga kami coba tingkatkan supaya itu tadi program-program yang dibuat itu terus bisa berdampak dan bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Ada kamera sih. Oke,
jumlah anggota komunitas pengurus itu ada 3. Pengurus struktur itu ada 3. Kemudian untuk saat ini tim editing video itu ada 3 juga. Lalu untuk teman-teman yang memang pengen bergabung itu kami sediakan juga slot lah buat begitu. Kalau ditanya berapanya sekarang mungkin sekitar 15-an total semuanya. Sebenarnya organisasi kami ini bukan organisasi yang yang fokusnya nyari orang gitu loh teman-teman. Jadi siapapun yang mau, tapi kalau misalnya ada yang mau gabung, oke, kami welcome gitu, kami terima. Yang penting konsisten, yang penting mau ibaratnya aktif gitu, kami nggak masalah. Siapa aja boleh bergabung. Itu. Terus gitu pertanyaannya. Udah ada. Jawab semua belum? Oh iya, yang pertama itu kalau ceritanya secara histori. Jawab dulu apa dia apa? Nggak mau jawab. Oke, historinya perkembangan anggotanya. Yang pertama tadi 3 orang itu yang ada di struktur, ketua, sekretaris, kemudian kami mencoba cari tim editing orang-orang anak muda yang punya skill editing video bagus. Akhirnya dapat 2 di awal, jadi formasi setahun pertama itu 5 orang. Nah kemudian semakin di sini banyak kan teman-teman kayak bang kak pengen gabung gitu, pengen ini kita monggo. Ya kami sari ada yang ternyata satu jago editing juga, kami masuk ke tim editing, sisanya buat tim pelaksana aja saat kegiatan berdiri. Jadi total mungkin sekarang sekitar 15-an. Lanjut Tentang program komunitas sendiri, ini program tentang apa ya yang dijalankan di proyek ini, dan juga apakah itu programnya itu berjalan tiap bulan atau tiap tahun atau bagaimana, itu juga bagaimana proyek ini tuh untuk mencapai targetnya itu seperti apa. Oke, balik ke pertanyaan di awal tadi, kami ketika mendirikan ini bingung ya mau cari dana dari mana. Jadi akhirnya mikir program itu gimana berjalan kalau nggak ada dana. Akhirnya kami mikir apa? Program pertama yang kami buat adalah namanya Jala Clean. Itu program bersih-bersih masjid dan musola. Kami pikir ini program yang kayaknya nggak butuh dana banyak, karena mungkin paling beli itu kan beli alat kebersihan aja kan, setiap membersihkan sama mungkin kayak sabun, pel dan lain-lain itu beli sekali aja buat dia apa. Kemudian yang kedua yaitu tadi kami sebutnya Jala Gift. Jala Gift ini adalah kegiatan yang kami fokuskan untuk berbagi. Biasanya polanya 2-1 gitu. Maksudnya Jala Gift 1 dan 2 ini Jala Gift yang datang ke sekolah-sekolah. Ya, kami pendekatan ke sekolah. Biasanya yang kami cari adalah jamaah sholat Jumatnya. Pertama itu semantri, yang kedua semansa. Itu tadi, semantri yang pertama. Kemudian kalau ditanya frekuensinya, setiap minggu Jala Clean dan Jala Gift ini program yang setiap bulan dijalankan. Pindah-pindah. Kemudian kalau memang tadi sudah 2 sekolah, biasanya kami Jala Gift yang ketiga ini biar tidak bosan itu melariskan pedagang-pedagang UMKM yang memang layak buat dilarisin gitu. Itu buat mengatasi kejenuhan anak-anak itu. Saat ini beberapa Jala Gift kayaknya sudah 9 kali berjalan, terakhir di SMP 1 dengan videonya belum naik karena sudah masuk Ramadan. Kemudian kalau Jala Clean itu sekitar sudah 8-7 masjid dan musola gitu yang sudah dibersihkan di Kompak gitu. Ada lagi yang masih belum jawab? Sudah. Pertanyaan ke selanjutnya itu kan punya strategi khusus untuk menjalankan suatu programnya. Nah itu
Jadi yang ditanya pastinya adalah evaluasi setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu memang harus perlu evaluasi. Karena kita ini kan nggak punya mentor ya, nggak punya guru ya di komunitas ini. Jadi kita yang penting gerak dulu, jalan dulu, baru kita evaluasi. Khususnya yang paling kerasa banget itu sebenarnya waktu pertama jalan itu di Semantri itu evaluasinya benar-benar harus gitu, karena waktu itu kita nggak baca beberapa orang yang jamaah sholat Jumat di sana ya kan, kita nggak baca kebutuhan itu, akhirnya kita cuma bawa 100 nasi kotak. Sampai di sana jamaah itu ternyata sudah tahu kalau ada yang bakal bagi-bagi kan, jadi ngumpul di depo semua itu. Wah itu rebutan, ricuh itu, videonya ada itu di Instagram, ada videonya yang Semantri itu, ricuh banget itu, maksudnya rebut-rebutan gitu, ricuh banget itu. Ya itu kalau program biasanya kalau memang programnya masih awal itu pasti harus ada evaluasi. Akhirnya setelah itu kita evaluasikan, oh ternyata kalau bikin programnya lebih harus tahu berapa yang dibutuhkan gitu, harus mencukupi semuanya, jangan sampai kurang bikin tuh ya. Semantri orang 300 kita bawa langsung 100, dia rebutan kan jadinya. Nah akhirnya di Semansa itu kita akalin, dananya ngepres, tapi anaknya 250-an, tiap orang maksudnya 250 jamaahnya, akhirnya diakalin beli snack. Ya, terus cara kita antisipasi supaya tidak ricuh lagi gimana? Akhirnya kan kita sama OSIS dan apa namanya itu kalau di sekolah yang ngurusin itu kesiswaan nggak apa namanya itu. Nah itu akhirnya di mereka yang bantu itu, dan itu alhamdulillah rapi di Semansa. Makin kesini setiap kegiatan sudah jalan gitu sudah tahu, maksudnya sudah bisa berjalan dengan rapi gitu. Cuman yang pertama itu aja yang chaos gitu. Kalau Mas Ridho kemarin rebut-rebutan ya berarti tahu. Enggak ya? Kayaknya kelas 1 waktu itu yang baju, soalnya bajunya masih belum baju itu, belum baju Semantri, masih baju campur-campur SMP gitu ya. Gimana experience-nya kemarin pertama kali Mas? Yang pas di Semantri itu kan? Iya seneng iya, kaget juga iya sih. Terus kecewa juga iya, karena kecewanya kita akhirnya tidak bisa apa ya, memberi kepada semuanya gitu loh. Harus ada yang rebutan, harus ada yang tidak dapat gitu. Nah, itu ya sedih juga jadinya. Evaluasi sih Mas, kalau ditanya seperti gitu pasti evaluasi. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, ada tentang terkait kolaborasi di pihak Jalan Project sendiri ini sudah menjalankan kolaborasi dengan Pihak mana saja jadi terkait. ya, terus juga Kalau bisa ada kolaborasi, apakah ada syarat-syarat tertentunya untuk ikut untuk bisa kolaborasi bareng? Baik, untuk pertanyaan kolaborasi, alhamdulillah ya. Sebenarnya setiap program itu memang harus kolaborasi. Mau bikin jalan di sekolah harus nemuin pihak guru-guru, pihak pengurus masjid, pihak OSIS dan lain-lain. Kemudian kita juga sering bikin acara kajian, itu akhirnya kolaborasi dengan komunitas muslim yang ada di Kobar. Kemudian kolaborasi yang paling besar sih adalah kolaborasi kami dengan Masjid Al-Mukarram. Ini kolaborasi terbesar kami karena apa ya, programnya banyak, kebutuhannya banyak, cita-citanya juga tinggi gitu. Jadi kolaborasi terbesar sih sama kami. Kalau ditanya mau kolaborasi apa tadi? Syarat. Oh ya syaratnya kalau mau kolaborasi yang penting idenya masuk dulu sih, ketemu dulu ya, yang penting idenya masuk dulu, ketemu dulu, itu aja dulu. Bulan ini kami terdekat ini insya Allah kalau aja kolaborasi sama kita masanya sekitar 150-200 orang, bikin kayak seminar mental health. Kemudian di ujung Ramadan nanti kolaborasi dengan kelompok skuter di Tangerang, menyatunya nanti banyak sih sebenarnya komunitas yang kolaborasi ini. Maksudnya apa ya? Ya udah banyak gitu loh, jadi kayak bingung. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling vital ya Masjid Al-Mukarram di kolaborasinya, karena kita bukan dari sini awalnya ya. Kita akhirnya punya kesamaan cita-cita, akhirnya terjadilah kolaborasi di sini.
Ya, yang paling besar kan sudah dibuatkan sekre di situ khusus tim Jarum Langit di belakang. Begitu. Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir Mas, itu tentang perekrutan anggota. Bagaimana proses perekrutan anggota dalam komunitas ini? Aku balikan ke belakang. Kalau untuk perekrutan itu kan tidak ada syarat apapun ya. Yang penting anaknya mau berkelakuan baik, yang mau gabung itu, ya mau berkelakuan baik, mau menjadi pribadi yang lebih baik, itu kami sudah melakukan gitu. Kemudian, tapi kalau memang anak ibaratnya anak muda ini punya potensi lebih, itu bisa kami tarik ke tim pengurus. Kayak gitu. Kayak misal dia punya, kami yang paling kebetulan skill editing, syuting, video itu, karena kekuatannya kan di sosmed nih. Yang kami mau tonjolkan itu kekuatan di sosmed. Jadi kalau yang kami cukup senang kalau memang ada yang punya bakat-bakat di multimedia ya bahasanya. Itu kami cukup bisa kami tarik ke tim pengurus. Gitu. Berarti welcome semua ya Mas? Welcome. Nggak ada syarat khusus ya? Nggak ada. Yang jadi masalah sekarang cewek itu banyak yang mau gabung, kami nggak punya programnya. Itu sekarang masalahnya. Untuk saat ini cowok semua. Belum. Karena mengakomodasi yang ada ini juga kami belum solid ya, sistemnya belum bagus. Jadi ya masih kami tahan dulu untuk cewek. Banyak sih yang sudah DM pengen gabung gitu, jadi kami belum punya programnya. Untuk rekrutasi itu setiap berapa tahun atau Bebas saja. Pokoknya nanti biasanya kalau mau gabung itu kami bawa ke pas kegiatan, misalnya bersih atau pas jalan gift itu kami silakan gabung kalau mau masuk aja gitu. Jadi pas kegiatan ketemunya pas acara gitu. Kebetulan juga kan Mas, sekarang kan lagi bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira ada nggak sih yang dilakukan atau target dari Jalan Project ini di bulan Ramadan saat ini? Ada targetnya menghabiskan saldo kas kami. Biasanya ngapain itu Mas? kira-kira rencana? Kebetulan juga kemarin terakhir tuh saya lihat lagi berbagi makanan ya Mas. Oh iya. Iya. Jadi kalau ditanya target Ramadannya ngabisin kas ya. Ini kan mungkin kalau teman-teman sering di sosmed tuh lihat-lihat masjid-masjid di daerah Jawa itu, Iya. kayak Jogokarian, Palembang itu dia kan ngabisin kasnya buat kebermanfaatan umat kan. Nah itu yang mau kami tiru. Kami menghabiskan kas kami juga buat kebermanfaatan umat itu. Kemudian kalau ditanya programnya apa, ya itu teman-teman kalau bisa lihat unlock Ramadan di pojok tuh. Itu kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan di bulan Ramadan. Yang rutin itu setiap minggu berprasmanan di masjid ini. Kalau untuk minggu ini besok hari Minggu tanggal 16 kalau nggak salah. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya tadi kolaborasi sama Utama, seminar mental health, terus infak beras sudah dilakukan kemarin. Infak beras itu juga kegiatan kolaborasi dengan Al-Mukarram setiap bulan. Infak beras itu sekarang sekitar 200 beras setiap bulannya yang dibagikan ke warga sekitar sini. Terakhir nanti programnya menyantuni anak yatim di panti asuhan. Itu kolaborasi dengan kelompok skuter di Bangkalan. Jadi kita nanti jemput mereka, bawa mereka, kita bawa ke pasar biar mereka belanja baju, belanja sepatu, belanja tas gitu. Akhirnya terakhir kita ajak makan bareng di kafe mana gitu. Ramadan. Itu targetnya ngabisin kas. Ternyata maksudnya cerita dikit, agak kaget juga ternyata yang donasi banyak. Alhamdulillahnya di situ. Maksudnya ya dari kami yang tidak punya apa-apa kan sekarang, alhamdulillah setiap Jumat tuh biasanya donasi itu masuk tuh banyak. Gitu. Udah? Ya, Cukup segitu cukup ya. Oke. Sekian dari kita, makasih banyak ya Mas sudah mau Iya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu. Enggak, aman aja. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas. Iya. Iya Pak, Mas Amir. Iya, foto yuk. Iya, terima kasih.